Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Seringkali justru karena kebaikan Tuhan tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita mengerti. Kita merasa bahwa Tuhan jahat, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada bahkan. Sebab kita tidak melihat Tuhan bekerja. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan apapun yang terbaik, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Sebab Dia ada, Dia hadir, Dia bekerja, Dia sangat baik buat kita. Bapa dalam surga, hati kami ikatkan kepadamu. Kami arahkan mata rohani kami kepadamu. Pandang Engkau lebih daripada segala sesuatu. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada hari ini, Engkau bekerja, Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau memeluk kami, Engkau membelalai kami, Engkau ada di samping kami. Dan kami tidak pernah kehilangan Engkau. Seringkali kamilah yang meninggalkan Engkau, bukan Engkau yang meninggalkan kami. Oleh sebab itu terus memandang Tuhan, kami pegang Engkau. Kami mau setia, kami mau mencintai. Dan lewat hidup yang mempermuliakan Tuhan, kami percaya ada banyak orang diberkati di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, Matius 19 ayat yang ke-16 mulai. Mari kita bicara sedikit tentang kebaikan Tuhan, sebab lagu tadi banyak bicara soal kebaikan Tuhan. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu yang baik." Sampai situ saja. Menarik sekali ketika orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, maka pertanyaan nomor satu yang diajukan orang muda yang kaya kepada Yesus adalah, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik," atau dalam Matius, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Menarik sekali adalah Tuhan Yesus bertanya kepada dia, nomor satu adalah, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Kenapa kamu menyebut aku baik? Kenapa kamu bicara soal kebaikan? Apa definisi dari kebaikan?" Sebab sesungguhnya hanya ada satu standar kebaikan. Tuhan bukan hanya sumber dari kebaikan, tetapi Tuhan harus menjadi standar dari sebuah kebaikan. Dan ini tidak pernah mudah ketika kita berkata Tuhan itu baik. Berarti kembali seperti yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus adalah, mengapa kita menyebut Tuhan baik? Konsep apa dalam pemikiran kita ketika kita bicara tentang Tuhan yang baik? Apakah Tuhan yang baik adalah Tuhan yang memberikan semua yang kita inginkan, kita kehendaki, kita mau, kita rencanakan, Tuhan harus buat semua? Apakah itu yang disebut dengan kebaikan Tuhan? Nah, mari coba kita merenung sedikit bentar. Seringkali kita menganggap Tuhan itu baik selalu berkaitan dengan persoalan dalam hidup kita. Tuhan baik ketika tidak ada masalah dalam hidup saya. Tuhan tidak baik kalau ada masalah dalam hidup Anda dan saya. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah dan tidak boleh diukur dari ada atau tidak adanya masalah dalam hidup seseorang. Sekali lagi, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak boleh diukur dari ada atau tidak adanya persoalan dalam hidup seseorang. Anda boleh benar, Anda boleh melakukan sesuatu yang benar, dan Anda tetap akan punya masalah. Sementara di waktu yang lain Anda boleh berbuat jahat, dan Anda seakan-akan tidak ada dalam sebuah persoalan. Anda boleh dalam keadaan benar, tetapi Anda mengalami badai. Anda juga boleh berada dalam keadaan salah, dan Anda pun mengalami keadaan situasi badai yang sama. Saya beri contoh. Selalu badai itu bisa terjadi dalam segala hal. Ketika Yunus tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, pergi ke Niniwe memberitakan tentang pertobatan, maka Yunus ketika lari dari Tuhan, maka dia mengalami badai di tengah jalan. Jadi badai ada ketika Yunus lari dari kehendak Tuhan.
Persoalannya adalah waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, pergi ke seberang untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, di tengah-tengah danau mereka pun mengalami badai. Jadi Yunus yang lari dari kehendak Tuhan mengalami badai, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di tengah-tengah perjalanan penginjilan juga sementara mengalami badai. Mereka yang ada di luar kehendak Tuhan punya badai, mereka yang ada di dalam kehendak Tuhan pun punya badai. Jadi badai atau persoalan tidak pernah dan tidak boleh menjadi ukuran dari kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang. Sebab masalah akan selalu ada dimanapun Anda berada. Saya selalu berkata, selama Anda masih hidup, Anda selalu akan punya masalah. Berdoalah bahwa masalah yang kita alami tidak terlalu besar. Tetapi satu problemnya, kalau Anda mau lihat mujizat besar, Anda harus punya masalah besar. Kalau mujizat Anda kecil, berarti masalah Anda kecil. Jadi mujizat yang Anda alami tergantung dari masalah yang Anda miliki. Tetapi persoalannya adalah semua orang akan punya masalah, semua orang akan punya badai. Saya sudah hidup benar, kenapa ada masalah? Sederhana, sebab Anda masih hidup. Tuhan Yesus pun punya masalah, punya badai, bahkan ketika dia melakukan penginjilan. Bahkan justru karena hidup dalam kebenaran, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Justru karena kebenaran, dia mengalami penderitaan. Jadi jangan pernah berkata, kalau saya sudah benar, maka saya tidak akan pernah mengalami persoalan. Tidak, persoalan akan selalu ada selama seseorang masih hidup. Berarti Anda benar, Anda punya badai. Anda tidak benar, juga Anda akan punya badai. Jadi pertanyaannya adalah di mana kebaikan Tuhan? Bagaimana kita mengukur kebaikan Tuhan kalau hidup benar ada badai, hidup tidak benar juga ada badai? Jawaban saya adalah Tuhan itu tetap baik bukan karena ada atau tidak adanya masalah dalam hidup seseorang. Tuhan itu baik sebab menurut saya karena dia menyertai orang itu kemanapun orang itu berada sekalipun di tengah-tengah masalah. Sadrak, Mesak, Abednego yang menurut saya adalah contoh yang paling luar biasa yang saya bisa angkat. Sebab ketika mereka melakukan apa yang benar, menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, tiba-tiba Raja membuang mereka dalam dapur perapian yang bernyala-nyala, yang bahkan dipanaskan 7 kali lipat, lebih panas daripada orang lain, daripada seharusnya. Dan seringkali memang benar, kemalangan orang benar lebih besar daripada orang fasik. Dan raja memanaskan 7 kali lipat, dilemparlah Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Persoalannya adalah 3 orang yang dilempar ke dalam api, tetapi raja melihat ada berapa orang di dalam dapur api. Ada 4 orang. Siapa orang keempat? Dia sebut sebagai serupa anak Allah. Dan berarti orang keempat adalah Tuhan sendiri. Kita bisa bertanya pada Sadrak, Mesak, Abednego, apakah Tuhan baik atau tidak? Mereka akan berkata, Tuhan baik. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan baik? Tuhan tidak pernah menghilangkan dapur berapi bernyala-nyala. No. Tuhan tidak membuat Nebukadnezar bertobat sehingga tidak melemparkan mereka dalam dapur api bernyala-nyala. No. Tuhan juga seakan-akan membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan dalam dapur api yang bernyala-nyala. Tuhan tidak pernah mencegah, Tuhan tidak pernah menghambat, Tuhan seakan-akan membiarkan. Tapi mengapa kamu sebut Tuhan tetap baik? Sadrak, Mesak, Abednego berkata, ya Tuhan tetap baik sebab sekalipun Tuhan tidak meniadakan dapur api yang bernyala-nyala, tetapi Tuhan menyertai kami di tengah-tengah dapur api yang bernyala-nyala. Tuhan baik bukan karena tidak ada masalah. Tuhan baik sebab dia masih menyertai kita sekalipun di tengah-tengah masalah. Jadi kebaikan Tuhan tidak boleh dan tidak akan pernah bisa diukur hanya dari ada atau tidak adanya masalah dalam hidup seseorang. Kebaikan Tuhan hanya bisa diukur kalau Anda mau tahu, Anda tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda sedetik pun.
Tuhan tetap menyertai Anda. Persoalannya adalah kita mengukur kehadiran Tuhan, kembali lagi tadi, dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup kita. Itu persoalannya, itu standar yang salah, itu konsep yang salah. Kalau ada masalah, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita sebab Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Doa yang paling sia-sia adalah doa meminta Tuhan menyertai kita. Sebab Dia sudah berjanji Dia akan menyertai kita. Anda berdoa sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan berkata, saya di sampingmu nak, enggak ketok Tuhan, enggak kelihatan. Itu persoalannya. Nah, berarti kita harus mengerti bahwa konsep kebaikan Tuhan adalah Dia tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama di waktu Natal saya katakan, bukan Tuhan yang melepaskan tangannya dari manusia, tapi manusialah yang lebih dulu melepaskan tangannya daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji Dia akan menyertai kita, dan kita percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kalau begitu, apa wujud dari kebaikan Tuhan? Oke, kita tahu Tuhan itu baik sebab Dia menyertai kita. Terus apa bedanya hidup saya dengan orang lain? Kalau mereka tidak ada dalam kehendak Tuhan, mereka punya badai. Saya ada dalam keadaan saya percaya pada Tuhan, saya pun masih mengalami badai. Perbedaannya adalah Tuhan menemani saya, Tuhan menyertai saya. Tapi apa yang membuat perbedaan? Apa yang membuat berbeda ketika kita punya Tuhan yang baik di samping kita? Nah, ini yang saya percaya. Mari saya ajak Anda pergi ke Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Nah, menurut saya ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa, membutuhkan pemikiran yang menurut saya supaya kita bisa mengerti dengan baik, kita butuh berpikir sedikit lebih hati-hati, lebih saksama daripada biasanya. Efesus pasal 3 ayat 20, dia bilang begini, Paulus berkata begini, bagi Dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saya suka kalimat pertama sebab ini bicara tentang Tuhan itu baik. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Ayat 20 dia berkata, bagi Dialah, bagi Tuhanlah, Dia yang baik tadi yang kita akui, yang dapat melakukan, ini yang saya suka, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Konsekuensi dari memiliki Tuhan yang baik, berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang baik, dipimpin oleh Tuhan yang baik di samping kita adalah konsekuensinya adalah Tuhan yang baik akan selalu melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan. Gak ada yang bilang amin. Oh iya, di zoom. Tidak kedengaran. Sebab Tuhan baik, karena Dia baik, menurut saya. Karena Dia baik, maka Dia selalu berkewajiban untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan. Selama ini, misalnya Yakobus, kita bandingkan dengan Yakobus. Yakobus berkata, kenapa kamu tidak mendapat? Kenapa kamu tidak menerima? Yakobus pasal 2, sebab engkau tidak pernah berdoa. Artinya kita mendapatkan apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Menurut Yakobus, Anda dapat apa yang Anda doakan. Tetapi kalau Anda kembali ke Efesus 3 ayat 20, Paulus punya pemikiran yang sedikit lebih ekstrim. Paulus berkata, ya, Tuhan bekerja menurut apa yang kita percaya, karena Dia berkata, menurut imanmu terjadilah. Yakobus pernah berkata juga kepada setiap jemaat yang ada, Yakobus berkata, kalau kamu berdoa, maka kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Tetapi tiba-tiba Paulus berkata begini, tapi bagi saya, bagi Tuhan, Dia yang baik. Karena Tuhan itu baik, maka Dia bukan hanya memberikan apa yang kita imani. Kamu percaya, kamu mendapat apa yang kamu imani. Kamu mendapat apa yang kamu doakan. Tetapi Paulus berkata, karena Tuhan baik, maka Dia akan selalu bekerja memberi yang
jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan, kamu pikirkan, kamu imani, kamu percayai, kamu minta. Karena Tuhan, apa konsekuensi Tuhan akan bekerja lebih dari apa yang kita doakan, pikirkan, imani, percaya. Kenapa Tuhan bekerja lebih? Itu sebabnya sekarang saya bisa mengerti kenapa cara Tuhan berbeda dengan cara saya. Sebab saya minta begini, dan cara saya adalah untuk mencapai yang ini. Tuhan berkata, ya saya bisa beri itu, tetapi karena saya baik, saya punya cara yang lebih baik. Sebab saya harus memberi lebih dari apa yang kamu doakan, pikirkan, minta, kamu imani, kamu percayai. Makanya Paulus punya konsep cukup menarik menurut saya ketika dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semua itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti bagi Paulus, kalau Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah, berarti kita percaya kalau apa yang kita imani kita dapatkan menurut versi orang karismatik, maka tiba-tiba Paulus berkata, ada satu saat bahkan apa yang kamu tidak imani. Bagaimana kita bisa beriman sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Bagaimana kita bisa beriman terhadap sesuatu yang tidak pernah kita dengar? Bagaimana kita bisa beriman untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah timbul dalam imajinasi, pikiran, dan hati seseorang? Bagaimana mungkin? Tetapi Tuhan punya stok yang sangat banyak soal itu, sebab Tuhan baik. Dan karena Dia baik, Dia memberi selalu lebih. Saya minta 5, tiba-tiba Dia sedih. Anakku kekecilan minta 5, 100. Ketawa Anda, 100. Tapi untuk dapat waktu untuk mendapat yang 5 dalam waktu 1 detik, 5 menit, 10 menit, 1 hari dapat. Tiba-tiba Tuhan bilang, no, 100, tunggu 1 bulan. Sebab Dia berkewajiban memberi lebih. Sebab Dia baik. Dan buat Tuhan, kamu bisa survive kok, kamu bisa bertahan kok, kamu bisa bersabar kok, bersabar, tunggu aja. Aku nggak akan kasih yang 5, sebab ya kalau 5, kalau aku beri yang 5, masalahmu hari ini selesai, tetapi kalau berikutnya kamu akan datang, kamu akan minta 5 yang sama, sebab masalah yang sama akan kembali. Sebab aku baik, maka pemikiranku, hikmatku, keinginanku, kehendakku adalah memberi lebih supaya kamu tidak untuk selama-lamanya berkutat dengan persoalan yang 5 ini terus. Sebab Tuhan baik, makanya Dia memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, pikirkan, kita imani, kita percaya, kita minta di hadapan Tuhan. Konsekuensi dari Tuhan yang baik adalah kalau Dia memang baik, maka Dia berkewajiban, Dia punya kerinduan untuk memberi lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Hal ini senada dengan serupa dengan apa yang pernah ayat terkenal sih sebenarnya yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 55, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 mulai. Anda lihat Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sama-sama kalau ayat terkenal, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya heaven, sorga langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Menarik sekali dia berkata, Tuhan baik. Karena Tuhan baik, Dia tidak bergerak, Dia tidak beroperasi dalam realita duniawi, tapi karena Dia baik, Dia bergerak dan beroperasi dalam realita sorgawi. Itu sebabnya Dia berkata, sejauh heaven, sorga, langit, dari earth, dari bumi, kamu itu selalu pikirannya pikiran bumi.
Sementara Tuhan pikirannya adalah pikiran sorga. Itu sebabnya karena kamu pikirannya bumi, kamu selalu meminta apa yang di bumi. Tuhan karena berpikiran sorga, maka dia memberi apa yang sorga mau untuk berikan. Dia lebih tinggi sebab dia baik. Dia harus membawa kita dari pemikiran duniawi hadir pada pemikiran sorgawi. Dari realita duniawi kepada realita sorgawi. Realita duniawi, 5 ketur roti 2 ekor ikan tidak akan pernah bisa memberi makan 5.000 orang. Setuju? Realita duniawi. Tetapi ketika realitas sorgawi itu hadir, yang supranatural itu hadir, tiba-tiba kita temukan bahwa 5 ketur roti 2 ekor ikan sanggup memenuhi kebutuhan 5.000 orang di muka bumi. 5 tambah 2 sama dengan 7 menurut bumi, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang menurut Tuhan Yesus. Dia membawa kita lebih tinggi. Kenapa? Sebab dia Tuhan yang baik. Kenapa dia harus membawa kita lebih tinggi? Sebab dia baik. Dia baik, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Yesus baik supaya Anda bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada persoalan Anda dan saya. Tapi pertanyaannya adalah, yang menarik Yesaya 55 ayat 8 adalah, bagaimana cara supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan yang tinggi? Bagaimana caranya? Coba Anda perhatikan, dia berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kemudian dia berkata, sebab rancanganku, Tuhan, bukanlah rancanganmu. Berarti mana lebih dulu yang merancang, Tuhan atau kita? Tuhan, dia berkata, rancanganku, Tuhan, bukanlah rancanganmu. Berarti rancangan siapa yang lebih dulu? Tuhan atau kita? Tuhan. Sebab dia berkata, ku dulu, baru kemudian dia berkata, mu. Rancanganku bukan rancanganmu. Tapi tiba-tiba dia berkata, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dia berkata, dan rancanganku, berarti siapa yang lebih dulu merancang? Tuhan. Bukanlah rancanganmu baru kamu merancang. Tetapi tiba-tiba dia berkata, dan jalanmu. Berarti siapa yang lebih dulu berjalan? Kita. Bukanlah jalanku. Bukanlah jalan Tuhan. Inilah problem. Inilah problem dalam semua orang yang salah memahami konsep tentang kebaikan Tuhan. Persoalannya adalah Tuhan yang lebih dulu berencana, tetapi kita yang selalu mau lebih dulu berjalan. Itu sebabnya dia berkata, rancanganku aku dulu, baru rancanganmu, rancangan kamu. Tetapi sebaliknya ketika bicara soal jalan, dia bilang jalanmu, barulah kemudian jalanku. Artinya Tuhan yang lebih dulu berencana, tapi kamu selalu yang mau lebih dulu jalan. Tuhan bilang, stop, ini rancanganku. Tuhan masih kasih lampu merah, Anda langsung bablas. Pelanggaran lalu lintas terjadi. Tuhan bilang, karena aku yang lebih dulu merancang, harusnya Tuhan yang lebih dulu berjalan. Persoalannya adalah Tuhan yang lebih dulu merancang, tiba-tiba kamu yang lebih dulu berjalan. Makanya dia koreksi itu di ayat 9. Ayat 9 dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku. Berarti sekarang siapa yang lebih dulu berjalan? Kui di sini tuh salah nunjuk kayaknya saya. Dia bilang, jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalanku berarti siapa lebih dulu berjalan sekarang? Tuhan. Baru kamu berjalan sebab rancanganku, siapa yang dulu merancang? Tuhan. Bukanlah rancanganmu. Itulah yang benar. Kalau Tuhan yang lebih dulu berencana, maka Tuhanlah yang harus lebih dulu berjalan. Kalau Tuhan yang lebih dulu berencana, maka Tuhanlah yang harus lebih dulu berjalan. Kegagalan kita terhadap kebaikan Tuhan selalu sebab kita melangkah lebih dulu daripada menunggu Tuhan. Tuhan bilang, karena aku yang lebih dulu merencanakan, biarkan aku yang lebih dulu berjalan. Sebab aku yang lebih dulu tahu. Persoalan dengan kita adalah Tuhan yang berencana, kita yang mau jalan. Makanya berangkat 2-3 jalan, kita bingung. Ini mau kemana ini? Dalam hati Tuhan berkata, siapa suruh jalan lebih dulu? Mundur di belakang. Selama Anda tidak mau mundur di belakang, Tuhan yang di depan, kita tidak akan pernah melihat
jalan yang kita tempuh adalah jalan yang indah. Itu sebabnya orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api hari itu kalau ada GPS-nya pusing pasti. Jalan sekian hari nyampe, nggak tahu si Angel berapa jalan. Mesir, pokoknya sekian bulan nyampe kira-kira. Tiba-tiba Tuhan muter 40 tahun. Kalau saya jadi GPS, saya banting diri sendiri. Wes sakarepmu, jalan sendiri. Kenapa jalan yang hanya pendek kemudian ditempuh dalam waktu yang sangat panjang? Sederhana. Sebab selama tiang awannya tidak bergerak, mereka tidak akan pernah bergerak. Selama tiang apinya tidak bergerak, mereka juga tidak akan pernah bergerak. Bahkan seringkali mereka tinggal dalam suatu tempat berbulan-bulan lamanya, sebab tiang awan, tiang apinya tidak pernah bergerak. Dan Musa sudah mengambil satu ketetapan. Jangan suruh aku pergi kalau hadiratmu tidak menyertai kami. Butuh waktu 40 tahun. Ya. Tapi saya percaya setiap waktu berjalan dengan Tuhan adalah sesuatu yang indah dan luar biasa. Sudah jalan saja. Pokoknya nomor satu, ikut Tuhan. Ikut Tuhan saja. Kalau Tuhan berhenti, berhenti. Kalau Tuhan jalan, jalan. Tuhan ke kanan, jangan main-main di kiri. Sebentar Tuhan, kiri sebentar, kanan. Ikut saja dia selalu. Dan saya percaya kita akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab rancanganku dia lebih dulu, bukanlah rancanganmu. Dan yang benar, jalanku dia lebih dulu berjalan, bukanlah jalanmu. Mari kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Dia. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to. I love Him so. Yes, I love Him so. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to. Ulangan 8 ayat 5 berkata, Ulangan 8 ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ulangan 8 bicara tentang bagaimana 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun dan Tuhan berkata, ini sebabnya. Sebabnya adalah Tuhan sementara mengajar kita sama seperti seorang bapa mengajari anaknya. Bapa terhadap anaknya adalah bapa yang baik. Pencuri boleh mencuri dari orang lain, tapi biasanya pencuri tetap harus baik pada anak sendiri. Anaknya akan merasa bapakku baik, ya, tetapi seringkali kebaikan bapaknya sang pencuri itu lahir dari merampas milik orang lain. Tapi sang anak akan tetap merasa ayahnya baik.
Sama, Tuhan berkata kalau yang jahat saja begitu kepada anak, maka Tuhan pun mengajari kita seperti Bapa yang baik mencintai anaknya. Dia mengajar. Kemudian ayat 6 berkata, oleh sebab itu, karena dia Bapa yang baik, dia mengajar kita, dia mendidik kita, dia membesarkan kita. Kenapa orang tua melarang anak melakukan sesuatu? Bukan karena hanya itu dia tahu tidak baik untuk anaknya. Tetapi dia mau anaknya belajar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Anaknya bisa mengerti dan seringkali anak merasa mau es krim papa, mau es krim. Papanya berkata no, papa jahat, kenapa papa nggak mau beri? Dan buat kita seringkali bagi orang tua itu menyakitkan. Tetapi sang ayah sementara mengajar anaknya supaya tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu sama. Penulis ulangan berkata, oleh sebab itu, kalau tahu Tuhan itu Bapa yang baik untuk anaknya, dan ada kalanya no, tidaknya Tuhan adalah for our goodness, untuk kebaikan kita. Dia berkata, oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Lihat, dia berkata jalan yang ditunjukkannya, berarti Tuhan yang lebih dulu jalan. Tuhan yang lebih dulu membuka setiap jalan. Anda dan saya sementara memasuki trailblazer, satu hutan yang tidak pernah dijamah oleh siapapun juga. 2023 tidak ada yang pernah ada di 2023. Nobody knows, nggak ada yang tahu. Semua orang bisa memprediksi, tetapi belum ada satupun yang sampai di 2023. Tetapi Tuhan, saya percaya, sudah berjalan lebih dahulu di 2023. Dan dia berkata, follow the step, follow the way. Ikuti jalan yang aku buka bagi engkau. Ikuti jalan yang aku sudah buka. Dan kalau Anda betul-betul jalan, ada saatnya kita hadapi tantangan, tiba-tiba kita temukan, ada satu jalan sempit, ada satu pintu sempit yang terbuka. Dan waktu Anda masuk, tiba-tiba Anda menemukan kelegaan. Tiba-tiba Anda mengalami tantangan, tiba-tiba Anda temukan, seperti Tuhan sementara membuka setiap jalan. Setiap jalan yang sementara kita lewati, dan kalau Anda belajar mengikuti, sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu buka, sekalipun Anda dan saya belum ada di situ. Sebab dia berkata, show the way, follow the way. Way yang mana? Dia yang sudah membuka. Dia yang sudah lebih dulu ada di situ. Dia yang lebih dulu hadir. Dia yang lebih dulu bekerja. Dia yang maha tahu. Dia yang sudah melihat setiap jebakan-jebakan Batman yang ada. Dia udah tahu. Dan dia udah buka bagi Anda satu demi satu supaya Anda tidak perlu jatuh pada jebakan yang tidak seharusnya Anda jatuh. Yang Anda dan saya perlu lakukan adalah follow the step, follow the way. Ikutilah jalannya Dia. Sebab dia berkata, itu sebabnya tadi di Yesaya berkata, aku yang lebih dulu jalan. Jalanku, bukanlah jalanmu. Yang kita perlu lakukan adalah ikuti jalannya Dia. Dan Anda akan menemukan, ada masalah? Ya. Tapi ada jalan keluar? Ya. Hari itu badai itu ada di hadapan perahu Yesus dan murid-muridnya. Tetapi di waktu yang sama, setiap mereka punya kuasa untuk meredakan badai. Itu sebabnya Yesus marah, sebab mereka takut. Kenapa? Sebab Dia sudah memberi kuasa untuk meredakan badai. Sebab itu sudah lebih dulu dibuka oleh Bapa Surgawi bagi Anda dan saya. Hari ini, bukankah Tuhan tetap baik? Ikuti saja jalan. Ada beberapa dari kita perlu mundur sejenak. Biarkan Tuhan yang melangkah lebih dulu. Ada beberapa dari kita perlu berputar arah. Sebab kita sudah jauh dari jalannya Dia. Dan kita harus kembali lagi. Maka ada kata bertobat. Kembali lagi pada jalannya Dia. Dan belajar mengikuti Dia. Ada beberapa kita harus tetap setia. Tetap percaya. Sekalipun ada di tengah-tengah badai. Jangan pernah keluar, sebab jalan yang kita tempuh justru adalah jalan yang Tuhan mau. Jalan yang Tuhan kehendaki. Tetap percaya dan Anda akan lihat sungguh pertolongan Tuhan sudah ada di sana bagi setiap kita. Mari sekali lagi katakan, God is so good. God is so good.
nyanyikan pelan. Ya Allah baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Biarlah kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Biarlah engkau mengalami setiap kebaikan demi kebaikannya. Dan kasih setianya menjadi pembuka setiap pagimu dalam hidup. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik. Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat atasnya. Berkat kehidupan, berkat keselamatan, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat pertolongan, berkat finansial, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur. Mengucap syukur atasnya. Mari kita berterima kasih. Buat kasih setia anugerah. Buat kebaikan. Mercy and goodness will never leave me for the rest of my life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat bilur-bilurmu yang menyembuhkan. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih. Sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci mulia, darah yang menghapuskan setiap dosa, darah Yesus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit, mengalahkan setiap pekerjaan setan, darah yang melindungi dan membasuh setiap kita. Haleluya. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat dua tangan Anda dan kita terima berkat dari Tuhan. Percaya bahwa sungguh kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita dan ibadah kita memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu terimalah berkat daripada ibadah, terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini, keluarga Anda diberkati, kesehatan Anda diberkati, masa depan Anda diberkati, pekerjaan Anda diberkati, pelayanan Anda diberkati. Dan biarlah berkat itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.